Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua, dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Maki. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, dalam kesempatan kali ini Maki akan berbagi mengenai informasi hasil SKD CPNS untuk formasi 2011. Jadi untuk kawan-kawan yang sedang menunggu hasil SKD CPNS formasi 2011 ini, maka tentunya kawan-kawan informasi tersebut insya Allah akan diumumkan serentak pada tanggal 22 sampai 23 Maret 2020 ini. Berarti kurang lebih tanggal 15 sampai 16 hari ke depan gitu ya. Pokoknya untuk kawan-kawan yang kemarin melampaui passing grade di SKD-nya tinggal memperbanyak doa saja. Mudah-mudahan kawan-kawan nanti bisa lolos masuk ke SKB dan nyatakan menjadi ASN PNS tahun 2020 ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum berkesempatan untuk masuk ke lolos SKD dan masuk ke SKB tahun ini, jangan berkecil hati karena insya Allah CPNS untuk formasi tahun 2020 itu akan kembali digelar gitu. Kalau nggak salah itu September atau Oktober pokoknya ya. Nanti insya Allah di lain kesempatan Maki akan buatkan videonya terkait informasi tersebut. Pokoknya berbanyak doa saja, mudah-mudahan nanti akan ada lagi formasi CPNS untuk tahun 2020 gitu ya. Oke kawan-kawan, untuk hasil SKD CPNS formasi 2019 ini seperti yang sudah Maki katakan sebelumnya, bahwa itu akan diumumkan serentak dimulai tanggal 22 sampai 23 Maret mendatang. Nah, ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Humas BKN yang nanti kawan-kawan bisa meluncur ke sana karena informasi ini Maki lansir dari bkn.go.id. Insya Allah nanti kawan-kawan jika meluncur aja ke kolom deskripsi Maki, nanti di sana akan Maki sertakan alamatnya gitu ya. Bahwa dimulai tanggal hari Rabu kemarin tanggal 4 Maret 2020 BKN sedang menggelar rekonsiliasi dan validasi data hasil SKD CPNS di Hotel Bidakara di Jakarta, dan ini akan berlangsung hingga Jumat, berarti hingga esok hari ya, tanggal 6 Maret 2020. Nah, adapun data yang divalidasi itu adalah mengenai jumlah peserta dan kesesuaiannya dengan berita acara kehadiran gitu ya. Dan juga mungkin nanti akan disesuaikan nilai P1TL untuk formasi tahun 2012 ya, apakah dia bisa masuk ke tahun ini, karena sebagaimana kita ketahui bahwa untuk P1TL tahun kemarin diberikan keistimewaan yaitu bisa mengikuti dan ataupun tidak bisa mengikuti SKD tahun 2019 ini gitu ya. Namun yang mengikuti juga dibolehkan, tidak pun tidak apa-apa gitu. Dan kalau misalkan kawan-kawan mau ada yang lolos P1TL tahun kemarin lalu mengikuti lagi tahun ini, kemudian nilai yang diambil itu tetap nilai yang terbaik gitu, yang nilai tertinggi. Kalau tahun kemarin misalkan dapat 400, tahun sekarang dapat 390, yang tetap yang diambil adalah yang 400. Jadi sebetulnya sih nggak ada ruginya untuk kawan-kawan P1TL tahun kemarin mengikuti lagi SKD tahun ini, karena siapa tahu tahun kemarin 350, tahun sekarang 400 gitu ya, sangat beruntung sekali gitu kawan-kawan ya. Pokoknya nanti itu akan disesuaikan lagi sebagaimana yang dilakukan sekarang ini, guna nanti apakah dia masuk ke perankingan atau tidak gitu kawan-kawan ya. Pokoknya itu akan diumumkan tanggal 22 sampai 23 Maret mendatang pokoknya ya kawan-kawan. Nih sebagaimana hasil SKD pada tanggal 22 sampai 23 Maret 2020. Nah, gitu kawan-kawan. Lalu untuk formasinya tetap kawan-kawan ya dikali 3. Namun sebelum ke sana ya Maki lansir juga dari Twitter resminya BKN ya, bahwa hasil SKD diumumkan serentak pada tanggal 22 sampai 23 Maret 2020 tuh kan ya. Nanti kawan-kawan untuk yang belum silahkan meluncur saja ke Twitter resminya bkn.go.id ya. Data apa saja yang diverifikasi dan divalidasi serta bagaimana tahapannya selengkapnya silahkan dikunjungi ke sini kiranya bkn.go.id. Nah, ini dia hasilnya ya, kalau diklik nanti oleh kawan-kawan nanti dia hasil siaran persnya kawan-kawan, bahwa hasil SKD CPNS 2019 akan diumumkan serentak katanya ya. Ini dia, ini sama tadi ya sudah dikatakan bahwa tanggal 4 sudah dimulai rekonsiliasi dan validasi data hasil SKD CPNS gitu kan ya, dan itu akan diumumkan pada tanggal 22 sampai 23 Maret mendatang gitu kawan-kawan. Ini juga tadi sama bahwa rekonsiliasi data tahap 1 ini dilaksanakan untuk 261 dari 521 instansi pusat dan daerah. Jadi ada 521 instansi pusat dan daerah yang menyelenggarakan formasi CPNS tahun 2020 ini kawan-kawan.
Sedangkan 260 instansi lainnya akan dilakukan rekonsiliasi datanya pada tahap 2 tanggal 11 sampai 13 Maret mendatang. Jadi nanti akan ada 2 kali rekonsiliasi data, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu dimulai kemarin nih hari Rabu tanggal 4 sampai tanggal 6. Sedangkan tahap 2 nya itu akan dilangsungkan nanti tanggal 11 sampai 13 Maret mendatang. Nah, itu dia kawan-kawan. Kemudian proses rekonsiliasi data dilakukan melalui 4 level katanya, proses verifikasi dan validasi verbal. Nah, level 4 yaitu tim pengolahan pengembukan data hasil SKD dari seluruh titik lokasi dan akan disinkronisasikan saat rekonsiliasi data berlangsung. Oke gitu kawan-kawan ya. Kemudian level selanjutnya pada level 3 akan diverifikasi ulang oleh koordinator tim finalisasi hasil seleksi, pemberkasan dan penetapan NIP sebelum ke level 2 yaitu persetujuan deputi bidang mutasi. Terakhir pada level 1 yakni kepala BKN mengesahkan dengan digital signature dan hasil rekonsiliasi diserahkan kepada instansi secara online gitu. Pokoknya nanti kawan-kawan tinggal baca aja kawan-kawan ya. Karena pelaksanaan SKD akan berlangsung hingga 10 Maret mendatang. Jadi ada beberapa instansi yang masih menyelenggarakan SKD gitu kawan-kawan ya. Berarti ada kawan-kawan yang masih berjuang sampai tanggal 10, tadi itu tanggal 6 kalau nggak salah ya. Berarti besok sampai ada beberapa hari ke depan lagi akan dilangsungkan. Secara nasional hasil akan dirapatkan oleh Pansenas, yaitu target Pansenas dengan diadakan rekonsiliasi ini adalah zero mistake ya, no kesalahan gitu ya. Panitia menjadi kapasitas sistem komponen, nanti tinggal dibaca aja kawan-kawan ya. Itu dia, dan ditandatangani oleh PT Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN TTD Pariono 5 Maret 2020 di kawan-kawan hari Rabu tadi ya, 5 berarti ya. Berarti untuk CPNS-nya ada yang masih menggelar CPNS sampai tanggal 10, berarti Jumat itu tanggal 5, Kamis tanggal 5, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, berarti sampai Selasa depan itu masih ada yang berjuang menghadapi soal-soal CPNS gitu ya. Untuk kawan-kawan yang masih mengikuti atau akan sedang mengikuti SKD, jangan lupa untuk terus tetap belajar dan juga berdoa gitu ya. Di samping memaksimalkan usaha juga kawan-kawan harus memaksimalkan doa gitu, agar hati nanti sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu dia kawan. Seperti biasa untuk formasi itu tergantung dari banyaknya kebutuhan ya. Kalau ada misalkan di satu instansi membutuhkan 1 orang, maka nanti yang diambil itu 3 dulu kawan-kawan, 3 kali lipatnya. Nah jadi 3 besar. Kalau ada 1, kalau ada 2 berarti tinggal kali 3, jadi nanti 6. Ada 6 orang yang diambil di ranking. Nah siapa saja yang masuk ranking 1 sampai ranking 6 gitu. Kalau ada 3 berarti itu 9 orang ya, sampai ranking 9. Nah itu dia kawan-kawan. Nanti dari sini akan masuk ke SKB. Nah dari sini SKB. Nah di SKB ini kita akan hanya diambil 1 orang, baru nyatakanlah kalau sudah lolos nyatakanlah menjadi ASN PNS tahun 2020 ini. Itu kawan-kawan informasinya ya. Bagaimana kalau misalkan ada terdapat nama? Nah ini dia nih informasinya, ini sebagaimana nanti kawan-kawan bisa lihat di infografis dari Twitter BKN ya. Apabila terdapat peserta dengan nilai SKD sama, maka kelulusan SKD didasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari TKP, TIU, dan TWK. Jadi kalau ada nilai yang sama, maka yang diutamakan itu adalah nilai yang TKP-nya paling tinggi kawan-kawan. Jadi TKP itu menempati posisi yang paling tinggi. Nah, ya contoh misalkan yang ini yang sama mana nih? Nah ini dia Esmeralda, misalkan sama Fabio, sama Sergio, kan jumlahnya sama tuh. Nah ini dia nih. Dimulai dari Douglas, Carlos nih. Douglas 367 totalnya, Carlos 367, Esmeralda juga 367. Siapa yang berhak mengikuti ke SKB? Maka itu diurutkan dari formasi nilai TKP yang tertinggi. Nah ini Douglas 345, Carlos 147, Esmeralda 146. Berdasarkan pada nilai yang lebih tinggi secara umum berurutan dari TKP. TKP-nya dulu mana yang paling gede, berarti Carlos nanti yang berhak masuk. Jika dibutuhkan 1 formasi, maka peserta yang masuk tahap SKB adalah peserta nomor 1, 2, dan 4. Tuh kan ya, betul ya. Jadi Alejandro, Belinda, Douglas 1, 2, dan 4. Sorry, Douglas gak masuk karena Carlos paling besar. Carlos 147 TKP-nya. Jadi nanti TKP yang diambil yang diutamakannya gitu, maksudnya kan otomatis yang masuk ke 3 besar itu adalah Carlos, bukan Douglas. Nah kalau nilainya sama, jika dibutuhkan 2 formasi, maka peserta yang masuk ke tahap SKB kalau 2 formasi berarti 2 kali 3 ada 6 orang. Nah ini kan ada 7 orang tuh. Siapa yang paling gede ini nilai TKP-nya? Ini kebetulan TKP-nya sama, Esmeralda sama, kemudian 116 kan. Kalau Douglas itu udah kalah ya, kalah Douglas itu sama yang lain, berarti ini Douglas jelas tidak akan masuk.
Berarti yang masuk itu adalah 1, 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3 gak masuk, 4, 5, 3, 7. Kuota 3 kali formasi 6 peserta, 2 kali 3 maksudnya gitu ya, jadi 6 peserta. 3, kenapa 3 masuk? Sorry, ini 145, mana 145 masuk. Kenapa 3 masuk? Sorry, ini 3, kenapa masuk? Karena 3 nilainya paling gede kawan-kawan, 367 nih. Jadi yang masuk kalau diambil ada 2 formasi K3 berarti 6 orang. Ini masuk 2, 3, 4, 5 nih masuk. Nah, tinggal memilih satu lagi di antara 2, antara Fabio Sergio. Siapa yang masuk? Nah, kalau Fabio itu kan lihat lagi TKP-nya diurutkan. Oh, TKP-nya 146. Fabio Sergio juga 146. Nah, kalau TKP-nya sama, maka lanjut ke TU. Nah, TU siapa yang paling gede? Oh, ternyata Sergio. Berarti yang nggak masuk itu 6, kawan-kawan. Sorry ya, kalau ada 6 orang. Jadi yang nggak masuk itu 6. Makanya di sini bener kan? 1, 2, 4, 5, 3, 7, 6 nggak masuk. Kenapa? Karena dia nilai TU-nya lebih kecil dibandingkan Sergio. Nah, dan jumlahnya juga lebih kecil dibanding yang lainnya, 326. Gitu, kawan-kawan. Kenapa? Padahal nilai TU-nya lebih gede daripada misalkan Douglas. Douglas itu memang nilai TU-nya lebih kecil daripada Fabio. Tapi kalau dikumulatifkan jumlahnya Douglas lebih besar daripada Fabio. Kalau Douglas 367, kalau Fabio itu 356. Gitu kawan-kawan ya. Lalu apabila terdapat sejumlah peserta dengan nilai SKD sama dengan nilai subtes TKP TU sama, jadi kalau misalkan ada kejadian TKP sama, TU sama, TWK pun sama, maka seluruh peserta tersebut dapat mengikuti SKB gitu. Contoh misalkan nih, yang ini nih, kan TKP sama tuh. TKP sama, yaitu jumlahnya 395, ini masuk tapi kan jika dibutuhkan satu formasi, peserta nomor 3 dan 4 memiliki komponen sub yang sama, maka keempat peserta masuk ke SKB. Jadi kayak ini nih, Douglas kan harusnya kan sampai sini ya, 3 orang kan kalau satu formasi. Tapi karena Carlos dan Douglas sama, mulai memiliki nilai TKP, TU, TWK-nya sama, 367, totalnya juga 367, lalu kemudian TKP TU-nya sama nilainya ya. TKP-nya sama-sama 147, TU-nya sama-sama dengan 105, dan TWK-nya sama dengan 117, maka dua-duanya masuk. Berarti bukan 3 lagi nanti yang diambil, tapi 4 orang. Itu kawan-kawan ya. Ya, mudah-mudahan saja kawan-kawan nanti ada yang seperti itu. Jadi bisa kawan-kawan masuk ke tahap SKB gitu, kawan-kawan. Itu terkait dengan informasinya, kawan-kawan ya. Tidak ada lagi. Nah, itu dia barangkali kawan-kawan yang bisa Maki sampaikan dalam kesempatan ini. Pokoknya tetap berdoa saja, jangan berkecil hati. Untuk kawan-kawan yang belum masuk SKD tahun ini, jangan berkecil hati, itu maksudnya. Karena nanti insya Allah CPNS akan kembali digelar, mudah-mudahan saja ya. Karena pemerintah sedang fokus menuju Indonesia unggul dengan aspek sumber daya manusianya yang unggul gitu kawan-kawan ya. Jadi peningkatan sumber daya manusia ya, untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Nah, karenanya birokrasi ini sekarang sedang dibenahi. Pokoknya kita berdoa saja, mudah-mudahan nanti segera secepatnya kembali digelar CPNS gitu ya. Pokoknya insya Allah nanti di video berikutnya akan buatkan kapan CPNS 2020 ini akan segera dimulai. Pokoknya kita berdoa saja, dan tetap hasilnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kawan-kawan, barangkali saja dulu ya dari kami ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tetap berdoa juga untuk kawan-kawan yang sudah yakin akan masuk ke SKB, kan nilainya paling tinggi, paling besar, maka sudah selayaknya kawan-kawan mempersiapkan diri untuk dengan memperbanyak latihan. Sudah Maki buatkan banyak sekali soal prediksi soal seleksi kompetisi bidang, mulai dari bidang keguruan, bidang kesehatan, ada perawat, dosen, kemudian dokter juga ada pengolah data, kemudian dan lainnya. Silahkan kawan-kawan meluncur saja ke playlist Mang Akia gitu ya, dicari apa di soal apa yang kawan-kawan butuhkan gitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu yang saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.